Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sugi Permono. Eh, di HMI dulu pernah jadi ketua umum komisariat dari PMIPA IKIP Medan. Ya, saya ketua umum komisariat itu tahun 87-88. Kemudian ke HMI Cabang Medan sebagai ketua bidang PA dan jadi ketua umum HMI Cabang Medan periode 90-91. Kemudian naik ke Batko. Di Batko itu menjadi wakil sekretaris bidang pembinaan aparat organisasi. Batko periode 88-90 dan menjadi ketua bidang PA Batko 90-92. Itulah. Kalau training HMI saya sudah di LK1, LK2, Snelpos, beberapa pelatihan lain. Sekarang saya di Politeknik LP3I Medan sebagai staf LP3I Training Center. Jadi sebenarnya saya memang banyak di struktur ya, sejak jadi ketua bidang PA, ketua bidang wakil bidang PAO, menjadi ketua umum. Tapi saya juga aktif di training HMI sebagai instruktur. Ya. Ketika di struktur itu, yang saya dapatkan adalah proses pendewasaan, ya, proses berkesadaran, proses memahami diri kita siapa, apa peran yang kita harus mainkan dalam sebuah situasi tertentu. Ya. Jadi kalau di HMI itu kan variabel yang terus-menerus menghidupi kita itu ada 3. Bagaimana kita meningkatkan wawasan keislaman kita. Jadi kita misalnya menguasai konsep-konsep keislaman, itulah yang saya dapatkan. Islam dalam pengertian yang lebih modern dan lebih maju. Setelah kita dapatkan konsep Islam itu, konsep yang kedua adalah isu-isu kenegaraan, kebangsaan. Jadi Islam yang kita pelajari itu harus menjadi solusi atas problem-problem kebangsaan. Tapi tidak hanya wawasan, komitmen itu yang penting juga. Bagaimana kita bisa menerjemahkan wawasan kita itu dalam realitas nyata di kehidupan. Itu butuh kepemimpinan, butuh keorganisasian. Jadi di HMI itu 3 dia. Kita kuat dalam konsep keislaman, kita kuat dalam isu-isu kebangsaan, dan kita mahir dalam mengelola organisasi dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kita miliki. Saya dapatkan itu insya Allah. Jadi kualitas-kualitas keislaman dalam pendekatan fikih, ya, tasawuf, Islam politik, pembaharuan pemikiran Islam itu kan digeluti terus. Karena memang HMI itu kan organisasi yang meneruskan tradisi Islam terpelajar itu. Di HMI juga kita bicara isu-isu kebangsaan, dan di HMI kita ditempa untuk menjadi leader. Leader itu apa? Leader itu orang yang punya sensitivitas terhadap persoalan masyarakat. Tidak hanya sensitif, tapi mampu merumuskan apa persoalan masyarakat. Tidak hanya mampu merumuskan, memberi solusi terhadap persoalan masyarakatnya. Tidak hanya mampu memberikan solusi, langsung turun ke lapangan untuk mencari jalan menyelesaikan problem kemasyarakatan. Saya kira itu ya yang paling terasa lah. Kalau ketika saya banyak mengelola training, yang paling saya rasakan adalah bahwa proses membina manusia itu istimewa. Itu dia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks, yang dia bisa didekati dengan banyak perspektif. Tapi kita harus percaya bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang baik, makhluk yang cenderung hanif, cenderung pada yang benar. Dan manusia itu pada dasarnya bisa berubah ke arah yang lebih maju. Jadi kalau di dunia keinstrukturan, yang saya dapatkan adalah bahwa saya optimis terhadap manusia, saya optimis terhadap orang, saya optimis terhadap teman-teman. Ya, bagaimanapun kondisi seseorang, pada dasarnya manusia itu baik. Dia bisa dikembangkan, ditumbuhkan, ya, sehingga menjadi makhluk yang punya dimensi-dimensi sosial, rohani dan sebagainya.
Jadi yang paling saya ingat, saya ikut menjadi bahagian dari proses menjadikan Aceh itu sebagai Batko. Jadi dulu itu Aceh itu sub Batko. Batko Sumbagut itu wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh. Aceh itu masih disebut sub Batko Sumut. Nah, pada masa saya di Batko itu, saya ikut terlibat dalam proses katakanlah pemekaran ya, menumbuh kembangkan sub Batko Aceh itu menjadi Batko yang penuh, utuh. Itu istimewa sekali. Saya di sana menyaksikan bahwa HMI ini adalah organisasi yang serius, organisasi yang rapi, organisasi yang bertanggung jawab, organisasi yang mampu mengelola dinamika konflik di dalam kehidupannya menjadi sebuah kekuatan untuk membangun organisasi. Jadi sebenarnya di masa Bang Abidin Shah Sregar menjadi ketua umum Batko HMI Sumbagut itu, sepertinya Batko Sumbagut itu nggak ada masalah ya. Bahkan keren itu, keren ketika Batko itu di bawah membawai Sumut dan Aceh. Jadi dulu ketua umum Batko itu lebih hebat, lebih luas wilayah dari gubernur. 2 gubernur ya Bang? Ya, 2 gubernur sekaligus. Jadi dia hampir sama dengan waktu itu Pangdam Bukit Barisan itu Sumatera Utara dan Aceh. Ya. Tapi seiring dengan semakin banyak cabang-cabang di Aceh, ya, dan pelaksanaan Kongres ke-17 HMI di Loksmawe. Jadi waktu pelaksanaan Kongres HMI di Loksmawe itu, waktu itu kan hasil kongres sebelumnya yaitu Kongres Padang, itu kan Bang Saleh Khalid ketua umum. Ya. Jadi Kongres Loksmawe itu Bang Saleh Khalid lah yang akan mempertanggungjawabkan LPG-nya kan. Nah, Bang Saleh Khalid itu memberikan isyarat, memberikan janji kepada Gubernur Aceh waktu itu, Ibrahim Hasan. Nah, supaya Bang Ibrahim ini mau membantu maksimal pelaksanaan kongres segala macam, Bang Saleh menawarkan, ini kayaknya udah tepat nih Batko dijadikan, Aceh dijadikan Batko sendiri, nggak lagi sub Batko. Nah itu disambut sama Gubernur dan seluruh alumni-alumni di Aceh. Problemnya Batko Sumut belum mau melepas. Oh, berarti ada tarik menarik nih Bang. Batko Sumbagut itu belum mau melepas karena Batko HMI Sumbagut itu sedikit banyak juga menikmati gitu. Ketika dia menjadi Batko Sumbagut itu, Aceh itu di bawah, ya paling tidak alumni-alumni di Aceh juga banyak bantu. Ya, itu dia. Jadi Bang proses apakah ada situ Bang peninjauan lapangan langsung Bang mengenai kehidupan kampus di sana Bang? Iya, jadi suatu ketika tak tahan lagi lah kawan-kawan di Aceh ini, mereka buat musda sendiri tanpa izin dari Batko Sumut, masuk di koran, Batko Aceh telah berdiri. Itu dia, musda sendiri. Ini membuat PBHMI turun. Waktu itu kebetulan saya lah yang menemani PBHMI turun ke Aceh. Nah ini yang saya katakan tadi itu, bahwa proses pembentukan Batko Aceh itu sangat baik dijadikan pelajaran. Jadi PBHMI itu untuk melihat apakah Aceh sudah cocok dijadikan sub Batko, itu melakukan feasibility study, studi kelayakan. Jadi ada 4 variabel, ada 4 komponen yang dilihat. Pertama, bagaimana perkembangan HMI di situ. Jadi kami selama di Aceh bertemu dengan semua pengurus komisariat, semua pengurus cabang. Waktu itu sudah ada 4 cabang, Langsa, Loksmawe, Sigli, dan Banda Aceh. Jadi kami turun ke 4 cabang itu, bertemu dengan pengurus cabangnya, dengan seluruh komisariat, berdialog. PBHMI ingin melihat langsung perkembangan HMI di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, PBHMI ingin melihat bagaimana kesiapan daya dukung alumni
Jadi alumni HMI itu dilihat. Nah, jadi kami bertemu dengan seluruh potensi kekuatan alumni HMI di Aceh, baik di Langsa, Sigli, Loksmawe, dan Banda Aceh. Kebetulan Aceh itu dominan alumni HMI, baik di Langsa, di Sigli itu bupatinya waktu itu Abdurrahman ya, sama kayaknya namanya nama kan. Sekarang wakil bupati pun HMI juga bang. Sigli. Kemudian gubernurnya Ibrahim Hasan, beberapa ya rata-rata pejabat-pejabat di Aceh itu banyak alumni HMI. Nah, yang ketiga yang dilihat adalah perkembangan dunia perguruan tinggi. Jadi kami turun ke Aceh itu, turun ke 4 kota kabupaten itu bertemu dengan seluruh rektor, seluruh dekan. Kita berdiskusi, PBHMI melihat bagaimana isu-isu pendidikan, isu-isu pengembangan kampus di sana. Kita tahu bahwa kampus itu adalah tempat berkiprahnya HMI. Ya, itu gimana? Dan yang terakhir adalah perkembangan daerah. Jadi kami bertemu dengan semua bupati dan gubernur. Kemarin itu. Ya. Langka itu. Saya puas itu perjalanan kami ya bulan Ramadan tahun 1410 Hijriah itu akhir Maret 1990, hampir lebih 3 minggu kami keliling Aceh itu, bertemu dengan semua komisariat, bertemu dengan semua dekan di setiap kota, rektor, bertemu dengan semua bupati, bertemu dengan alumni. Dan puncaknya itu kami berbuka puasa di Unsia dengan rektor. Waktu itu rektornya adalah Abdullah Ali MSC, saya masih ingat, Gubernur Ibrahim Hasan, dan ketua Kahmi Aceh itu Profesor Ali Basya Amin. Jadi nampak di situ bahwa memang Aceh itu sudah siap untuk jadi Batku. Jadi kalau ada konflik, bukan kemudian disingkirkan, dimusuhi, atau diselesaikan dengan parsial, enggak. Diselesaikan secara menyeluruh, komprehensif. Dihadapi konflik itu. Konflik yang saya maksud di sini ketika teman-teman Aceh itu membuat musda sendiri tanpa sepengetahuan Batko Sumut. Ya. Jadi dihadapi konflik itu, diselesaikan dengan baik. Pendekatannya tetap pendekatan yang rasional. Sudah cocokkah Aceh dijadikan Batko sendiri? Disusun beberapa indikator, dilakukan studi kelayakan, diambil data, dilakukan dialog, dan kemudian dibawa ke Jakarta, diputuskan di sidang plenum keempat PBHMI menjelang Kongres ke-18 di Jakarta tahun 91. Nah, jadi semua jelas parameter-parameternya. Saya mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang konflik tak selesai-selesai. Karena nggak jelas, kadang-kadang lari dari konflik atau mengatasinya parsial, setengah-setengah, ya kan? Kasus pendirian Batku Aceh itu adalah contoh di mana PBHM itu sangat peduli, punya strategi yang baik untuk menyelesaikan konflik dan sangat terbuka. Terbuka itu maksudnya mereka turun ke Aceh, tapi mereka juga membawa saya dari Batku Sumut, ya. Itu artinya kan menghormati. Ya. Tapi itu pun sebenarnya untuk misalnya pemekaran komisariat cabang, metode pun saya pikir seperti itu juga ya bang. Ya itu. Jadi ada indikasi-indikasi atau indikator-indikator bagaimana kita mengembangkan struktur organisasi, ya. Misalnya alumninya bagaimana, kegiatan organisasinya bagaimana, pengembangan perguruan tingginya di sana bagaimana. Indikator-indikator itu kemudian disurvei, dilihat, dinilai apakah sudah cukup mendukung. Kemudian ada dialog langsung, gitu ya. Ya saya kira gitu. Oke bang, terima kasih bang atas informasinya. Ini sejarah luar biasa nih. Saya nggak tahu nih pemateri siapa selanjutnya. Yang saya tahu ini masih abang lah kan. Iya. Yang punya sejarah lah di Batku Sumut ini. Coba ini dengan Bang Samsul Rifai. Samsul Rifai ini sekretaris umum Batku HMI Sumbagut waktu itu. Ya. Dia waktu itu ketua umum Batkunya Bang Hadrian Daulay. Bang Samsul Rifai ini sekarang di Siantar, guru. Ya. Beliau tahu banyak tuh tentang
bagaimana perkembangan Badko HMI pisahnya itu. Ya. Jadi sekarang cabang di Aceh itu sudah hampir 12, dulu 4. Nah, dan ketua Badko pertamanya itu Anwar Ustadz itu teman kita, terakhir dia dikasih posisi oleh Bang Baktiar Hamzah di Kementerian Sosial. Tapi sudah ketentuan Allah, waktu tsunami itu dia pas pulang dengan keluarganya. Ya, jadi dia menjadi korban tsunami. Anwar Ustadz, saya masih ingat sekali. Waktu itu beliau memberikan PBHMI. PBHMI yang turun waktu itu adalah Sekjen Ramli H.M. Yusuf, kemudian Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional Cak Yahya. Sekarang Cak Yahya ini anggota DPR RI dari Golkar. Kalau Ramli H.M. Yusuf sudah meninggal. Kemudian pengurus besar yang memang dari Aceh, mantan Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh, Elvizar Ibrahim. Terus saya, berempat kami turun tuh. Jadi itulah pelaku-pelaku sejarah. Kalau mau diskusi dengan Cak Yahya bisa. Cak Yahya ini terbuka orangnya. Cak Yahya pernah jadi ketua umum PBHMI. Cak Yahya ini adalah ketua umum Badko Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, saya nggak ikut. Itu. Kok bisa ikut kongres mah? Saya nggak ikut. Bisa diwawancarai bang. Iya. Tapi di sini abang dulu lah ya. Ya, oke lah. Oke, terima kasih ya bang atas Sama-sama kesempatan luang waktunya bang. Semoga bisa kita diskusi lagi lah bang kan, tapi dengan tematik yang berbeda. Oke bang, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.